Halo guys, balik lagi di channel gua hari ini gua bakal, ngelanjutin lagi nih nonton anime yang berjudul Osama Ranking episode ke-14 ya. Oke, di episode sebelumnya, ini ya istilahnya si Boji datang ke kerajaan bareng sama pasukannya pada pada ngehadang si yang pedang yang apa sih itu yang putih itu, gue lupa raja pedang underground itu namanya, gue lupa namanya siapa, tapi yang jelas yang topeng yang pokoknya semua jirah itu, dan dia bilang itu adalah musuh alaminya Boji, entah karena jirah semua atau entah karena dia itu sebenarnya terlalu kuat gitu dalam hal pedang-pedangan. Mungkin karena musuh alami itu maksudnya kayak dia kan lincah gitu kan, gitu, mungkin itu maksudnya musuh alami itu mungkin karena emang sama kayak Boji mungkin, atau gimana, atau mungkin dia nggak bisa mati kan, dia ketusuk kan, terus akhirnya dia nggak bisa mati gitu, mungkin soalnya di situ. Jadi kan Boji itu kan nyerang titik lemah, tapi malah si musuhnya ini nggak punya titik lemah, mungkin kayak gitu kali, makanya itu musuh alami. Gua nggak tahu sih kata si Despa itu maksudnya apa, tapi ya mungkin di episode ini bakal terjawab. Terus di sini juga si yang aduh gue lupa nama karakternya, pokoknya yang pengawalnya si Healing, yang 2 orang itu, yang cewek yang dia pakai jirah seluruh tubuh itu, sama si yang botak itu siapa sih namanya ya? Aduh gue lupa, pokoknya si yang botak itu, ya itu dia apa tuh namanya? Yang botak itu pak kakinya putus deh kalau nggak salah, kakinya putus. Terus entah nanti bakal di healing sama si Healing atau gimana, bakal disembuhin sama si Healing atau enggak, gua nggak tahu. Tapi yang jelas mungkin nanti antara Boji atau yang diselamatin sama si Beben. Tapi kan si Beben sendiri kan datang ke Bose, tempatnya Bose gitu. Nah, itu gua masih belum tahu nih apa sebenarnya yang menjadi siapa yang bakal nyelamatin si Healing gitu. Apakah Boji atau apakah apa tuh namanya yang orang yang nyelamat. Tapi kayak mungkin sih kalau yang penjahatnya, soalnya eh ya paling Boji sih feeling gua. Paling gua menurut gua Boji yang paling gede. Nah, terus apa tuh namanya? Si siapa lagi ya karakternya? Oh iya, si ini Miranjo yang cerminnya itu diambil sama yang pakai yang mahkota itu, yang ngambil mahkota itu, gue lupa, pokoknya salah satu penjahatnya itu yang jago banget ngomong. Jadi kayak dia tuh apa tuh penjahat OP, tapi dia tuh dalam segi kayak bicara gitu. Jadi bicara itu bisa kayak meyakinkan banget. Jadi kayak penipu gitulah, penipu dalam sisi bicara gitu. Bukan kayak kejahatan yang jahat apa ya, kayak pedang-pedangan. Dia nggak jago di sini, tapi dia jago ngomongnya mungkin. Makanya si gue lupa tuh yang pengawalnya si Miranjo siapa tuh yang aduh gue lupa mana aja nama-nama karakternya. Pokoknya tau lah maksud gue, yang pakai tombak gitu. Itu dia juga kena juga gitu. Jadi ya ada-ada aja hanya. Oke, kita mulai aja langsung untuk episode ke-14-nya. Oke, ini dia episode 14-nya. Kita mulai aja. Mana ya? Oke, ini dia episode 14. Kita mulai 1, 2, 3. Oh ya, kakinya putus kan? Bahaya nih. Kakinya putus tuh, lihat tuh. Oh, kena. Tapi dia masih bisa bertarung. Ah, kena cuy. Matanya kena ya. Wow, masih bisa ini dia. Rah! Ya panik dia karena ya dia nggak bisa ngapa-ngapain kan. Oh, dia tahu. Iya, dia sosok tertangkap. Dia tuh ingin ikut rencana Miranjo sebenarnya. Tapi tuh dia masih inget, dia mau mau keluar, lamatin teman-temannya, tapi
Ya udah nggak bisa karena Miranjo itu. Gue bingung sumpah masih Bose ini asli dah. Itu semua tujuannya apa itu masih belum jelas gitu. Kalau dari tebakan gue yang di episode sebelumnya, kalau misalnya si Bose ini sebenarnya pengen lepas dari Miranjo, makanya dia antara pengen lepas atau dia itu sebenarnya apa tuh namanya pengen ikut gitu loh mau Miranjo mungkin makanya dia nyuruh ke orang-orang di sekitarnya itu untuk pergi kan tujuan dari Miranjo sendiri kan dia itu pengen ngancurin kerajaan yang sekarang untuk kayak apa tuh namanya ngebangun kerajaan yang baru mungkin bukan ngebangun kerajaan baru sih untuk tuh ngancurin kerajaan yang sekarang untuk biar si bosnya itu bisa bebas gitu kan dibilang kan kalau misalkan si bos itu punya impian nah si Mirage itu mengira kalau misalkan si bosnya itu terhalang oleh kerajaan ya karena dia jadi raja sekarang gitu kan. Itu. Nah, kita masih belum tahu nih sebenarnya tujuan si bosnya itu apa. Ya sebenarnya dari mudanya gitu kan. Sekarang kan dia udah berubah dong harusnya. Ya pokoknya intinya tujuan dari Miranjo itu ada untuk mewujudkan impiannya si Bose yang terhalang oleh kerajaan. Jadi si Miranjo tuh ngarep untuk ngira kalau misalnya kerajaan itu menghambat si Bose untuk mencapai tujuannya. Karena keluarganya juga kan anak-anaknya juga makanya dia pengen ngancurin kerajaan ini maksudnya biar gak ada halangan dari ke Bosenya lah gitu. Itu mata udah abu-abu itu, udah buta, udah buka, udah apa tuh, udah buram ya mata. Pasti nggak selamat sih. Dorse ya, mereka Durse, Durse. Nah kan, iya sama ularnya, berarti gue salah perhitungan. Sama ularnya berarti. Oh ularnya, berarti gue salah perhitungan, bukan bukan si penjahatnya tapi si ularnya ya. Wah, healing. Oh bawa. Wah, udah minum ini MP. Oh, Dorsey kan selalu ada di sampingnya gitu. Jadi ya, gitu, bawa. Wow, sampai numbuhin ini. Itu kakinya gimana dah? Oh, Dorsey mata. Oh, berarti sembuh. Oh no. Oh, untung. Nice. Weh. Oh, oh no. Ular. Ah, kena. Ya, berarti sama-sama ular. Tapi Boji datang sih feeling gua. Atau sih yang penjahatnya tapi kalau penjahatnya sih nggak mungkin sih. Boji. Boji tuh. Iya, Boji langsung nyerang nih titik lemahnya. Boji. Kage, Boji sama Kage. Yeay. Datang. Yeay, Boji. Iya sembuhin. Ah, kasihan. Sembuhin itu ularnya. Luka dia. Ah, kasan.
Sembuhi ularnya. Gimana nih? Ya, karena dia baru muncul sekali, ikut in action gitu langsung dead. Aduh, please lah. Oh, dia nyimpen potion. Gile, emang kaget best support. Anjing, best support asli dah. Arigatou gozaimasu, Kage-kun. Mitsumata namanya ya, si ularnya. Kage emang best support aja, emang gak salah emang. Oh, bau ah! Oh, gila, healing. Aduh, Puji. Back, 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 belakang, belakang. Oh ya, pasti Boji pasti yang bakal nyerang dong. Oh, Kage. Oh, langsung. Iyalah, Boji jago emang dia. Iya, iya Boji lah yang bakal buy one. Oh, ini fast pack. Nggak bisa. Ya, mencari titik lemah. Oh, gimana caranya? Kok gue bisa ngerti sih ya? Soalnya hidro bisa ya ngerti emang emang ini ya. Cari titik celahnya lah gitu. Oh, 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 ini titiknya oh, udah bang curi palunya. Uh, tapi yang bikin amaze itu sebenarnya, aduh, saya bikin amaze itu adalah senjata aja sama kekuatan Boji buat bisa nahan itu loh, asli. Iya, no kekuatan tangannya Boji, kekuatan genggam apa tuh, kekuatan tangannya untuk bisa stuck gitu, jatuh. Titik aku puntur lah kaki langsung tidur dia. Ya, itu kekuatan nahan tek gitunya, terus sama kekuatan pedangnya itu loh. Ya tapi itu kekira faktor yang dia ngamati apa tuh ngandung titik lemahnya itu mungkin akhirnya apa tuh tekanan ke senjatanya itu lebih berkurang gitu. Ya dia tetap ngebantuin meskipun segelas doang. Dan dia ngelihat si ya beda banget ya antara si Daeda sama Boji. Mata gede. Bos bakul gede nih si rajanya.
si Bose. Oh, dia udah di penghujung kayaknya. Udah di penghujung ininya dia, sehatnya dia. Ah, tumbuh. Iya, melihat anaknya tumbuh itu pasti perasaan yang sebenarnya benar-benar ini loh, benar-benar apa ya? Benar-benar, wah, emang KGB supporter aja asli. Gue emes banget sama si KG asli dah. Ah, arigato. Iya. Ya kan kerajaan kan pangeran dia. Eh, iya. Ah, kayaknya emang KG best supporter asli dah. Best supporter men, gila. Best temen, best supporter. Iya malu. Ah, gak nyili. Dia marah, bukan marah siapa sih, marah itu salah gitu ke si KG. Padahal dia tuh sebenarnya selalu ada buat Boji. Ah, my god, KGI. Suka deh gue sama KG. Boji emang Boji. KG emang best supporter, man. Dia sadar diri terus dia juga baik aja. Ya, KG. Hmm. Iya, karena ya dia nggak pernah diakuin orang lain selain Boji kan. Jadi kayak dia diakuin orang lain selain Boji jadi kayak seneng gitu. Oh, ditidurin langsung semuanya. Wah, ini bakal ada ini kah? Pembelajaran. Apa mau di healing? Oh iya, di healing. Oh, jadi dia ini. Gue pikir dia udah tidurin sama Boji. Hmm, aku mau mau elus-elus. Oh, dia mau ngapain nih? Oh, dia mau mau tunduk kah? Karena udah kalah. Ya biasanya kan ditaklukin gitu. Eh, 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 langsung. Oh, Mastah gitu kan? Mastah gitu. Ya, mengakui. Oh, akhirnya ada orang yang mengakui.
Iya. Iya, jangan malu-malu gitu, langsung tegap gitu loh. Hmm. Wah, ini kata ini. Gak lucu banget Moji. Gigan. Gigan des. Oh. Iya, tapi dia kan OG. Iya. Iya, tanggung jawab. Gak cuma jadi teman doang. Kalau jadi teman sih orang biasa pun juga bisa. Kalau OG pangeran apalagi mau jadi raja. Mm-mm. Kayak kuije. Kayak kuije. Eh, Egat kaget sumpah deh. Best kage. Healing, oh my god. Oh, Despa. Oken, iya namanya tuh Oken yang musuhnya itu. Oh, dia kayak sama kayak Boji sih feeling gua. Tuh, tangannya kepotong kan. Gak ada yang bisa, udah pada dead semua. Tuh. Jadi dia kayak balik lagi gitu. Jadi dia tuh nggak punya kelemahan. Makanya dia usaha Boji gitu. Boji kan nyerang lewat kelemahan. Buset. Desha. Oh, dia minta Desha dari sana langsung kirim ke sini. Desha itu si kuda ya. Curi pedangnya. Jurusnya kata Desha. Datangnya telat gitu, tapi dia bawa ini sih si Desha itu. Kekebalan. Oh. Oh. Oh, dia dulu anggota kesatria. Setnya si Desha, kerajaannya si Desha itu. Oh iya. Iya. Makanya biasanya makhluk abadi itu terkadang eh ya ini mirip kayak kasus kalau misalnya nonton di Mesir pasti itu ini kata-kata Rengoku ini. Mirip-mirip kata Rengoku lah. Manusia kalau ada batasnya itu maka mereka bakal kayak apa ya? Ntar dulu ya. Apa? Bentar. Apa tadi kata-katanya? Tadi gue ulang lagi nanti. Mereka menemukan. Oh, ini lobang ini menuju underworld ya. SH. Iya. Oke, jadi tadi nanti bagian itu nanti gue ulang lagi. Bagian yang apa?
Bagian yang tadi tuh yang apa tuh yang tadi si Desha ngapain itu tadi 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 si Despa ngomong tadi gua tadi ngelihat ke bagian layar jadi gua ngeliat subtitle tadi langsung lewat aja nanti gua lagi deh bawa sigat ngomong Kawaru no nara Kawaru no nara Ichiban ni hikare Walawate mo Deo Tsunaide iru kara dareka janakunte Anata janakucha Sono Namida mo sukurenai. Ini gua sering denger lagunya ini enak enak banget. Emang penyebutan gimana ya? Millet apa Mailit? Nyebutnya gimana sih? Millet, millet kan ya? Emang suaranya bagus banget, man. Khas gitu loh. Tateru, tateru. Ntar, gua bingungnya tuh sini. Maksud gua, ntar. Jadi di sini itu maksudnya dia bahkan telah kehilangan jati dirinya. Maksudnya di sini itu apa tuh namanya? Dia tuh si Oken itu jadi makhluk abadi. Dan makhluk abadi itu kayak nggak apa tuh kayak nggak bakal mati, nggak bakal apa itu semua kayak benefit yang ada itu sebenarnya bukan hal yang pertama hilang gitu. Jadi kayak umurnya apa tuh kesakitannya terus apa tuh namanya? Umurnya hilang semuanya hilang gitu kan. Tapi yang pertama kali hilang itu adalah jiwanya. Jadi jiwa yang lama nih, jiwa dia yang lama itu yang masih manusia tuh, yang masih emosional, yang masih punya rasa kemanusiaan lah, itu hilang duluan kalau misalkan dia jadi abadi gitu. Itu sebenarnya emang hal yang sering terjadi sih. Itu malah menurut gua cukup ini sih cukup realistis sih. Contohnya itu kayak misalkan kalau lu nonton makhluk-makhluk abadi kayak vampire atau apa gitu kan. Mereka itu pasti kayak apa tuh namanya? Pasti mereka tuh kayak berasa kayak berbeda banget gitu dibandingkan manusia gitu. Kayak dia ada yang ansos, ada yang apa tuh namanya? Ada yang anti banget sama manusia atau gimana. Mungkin kayak apa tuh namanya? Kayak ya berbeda lah dibandingkan manusia normal gitu. Makanya pas dia jadi abadi ya pasti ada perubahan sifat lah gitu. Nah, di sini dia bilang dia kehilangan jati dirinya dan dia bukan manusia lagi. Artinya dia sekarang udah kayak monster abadi doang gitu. Tapi kita tidak bisa mengabaikannya. Nah, di sini mungkin si Desha sama Despa, Desha itu kan rajanya. Si Desha itu pengen untuk menutup pintu apa tuh pintu yang apa tuh namanya? Pintu dari underworld ke manusia gitu yang sebenarnya dibuka yang bukan dibuka sih, yang dimanfaatin sama Miranjo, entah dibuka atau dimanfaatin gitu. Nah, di sini kan dibilang apa itu alasan sesungguhnya Raja Desha untuk menyingkirkan Miranjo. Nah, untuk menyingkirkan Miranjo itu adalah untuk apa tuh namanya? Untuk menutup gerbang itu, gerbang apa tuh namanya? Gerbang apa tuh namanya? Gerbang dari underworld itu loh. Itu untuk menutup itu semua tujuannya untuk mengalahkan Miranjo itu sebenarnya. Kan kayak si Desha kan nggak tahu kalau misalkan si Bose itu juga punya rencana yang sama dengan menyuruh dua orang si eh aduh gue lupa namanya siapa sih anjir yang pengkhianat Boji itu sama yang satu lagi yang dua orang lo tau lah yang dua orang itu gue lupa namanya anjir nama selalu lupa gitu gue anjir kata lo ya dua namanya itu untuk nutup gerbang ini nah ini gerbang yang kayaknya ada di tempatnya si Desha kayaknya gitu ada tempat si Desha nah kalau si Bose itu ada di bawah kerajaannya si Bose gitu di bawah kerajaannya Bose. Gerbang masuk dunia bawah. Nah, tapi gue masih belum ngerti sih maksud gue apa alasan sesungguhnya Raja Desa untuk menyingkirkan Miranjo. Itu sebenarnya yang gue masih apa ya? Masih bingung aja maksud gue Desa pengen nyingkirin Miranjo gitu kan. Pengen nyingkirin Miranjo tapi dia apa tuh namanya?
Enggak, soalnya, gue soalnya masih masih mikir kayak gini, gue pikir si Desha itu bakal manfaatin, gerbang dunia bawah itu untuk mungkin bakal perang atau gimana, tapi kayak nggak mungkin sih. Tapi pasti ditutup sih, kayak feeling gue sih emang paling kemungkinan besar pasti ditutup. Jadi Desha sama Despa itu punya tujuan untuk menutup gerbang underworld itu agar orang-orang yang mungkin jadi nanti mungkin kayak si siapa tuh namanya, kayak si Auren itu mungkin nggak bakal ada lagi gitu. Jadi kan Auren itu jadi kayak gitu karena pasti karena underworld gitu kan. Nah itu mungkin maksudnya di situ adalah menutup, eee, apa tuh gerbang itu, gerbang menuju dunia bawah itu yang sebenarnya terbuka di, apa tuh namanya, di tempatnya itu, tempat munculnya si Auken kayaknya. Nah itu tempat yang harusnya mungkin menjadi flashback-nya si Auken, gitu. Mungkin aja, mungkin waktu itu pernah ada, apa tuh namanya, invasi dari, gerbang bawah tanah yang mungkin, diprakarsai oleh ya, apa tuh namanya, diprakarsai oleh, apa tuh namanya, Eee, orang apa tuh, underworld mungkin monster di underworld gitu kan, dan akhirnya itu mempengaruhi si Oken gitu, mungkin. Apalagi ya? Udah si Oken ketangkep jadi dikena petir, Boji dapat pengakuan, dapat bawahan juga, oke. Ya itu tadilah untuk episode ke-14 ya. Ya menurut gua, cukup bagus ya episodenya akhirnya Healing dan Boji ketemu, ya jelas lah ya. Yang gua suka itu adalah tadi si, apa tuh, Kage ya, asli Kage tuh best supporter, selalu gua bilang, best teman, best supporter, gila. Boji best anjir, Boji, Kage anjir, Kage best gitu. Wah, gila, dia bener-bener kayak ngebantuin Boji banget gitu dari apa ya, dari apa tuh namanya, dari tadi yang dia bawa bawa potion banyak, potion itu kan, potion banyak, terus dia ngebantu ngiket juga, terus gila best supporter banget Boji asli dah. Boji KG Boji Boji, juga bagus juga dia akhirnya, apa tuh namanya, bisalah ada, nunjukin flexing perkembangannya dia ke si Healing gitu. Si Healing tadi juga ngerasa bangga gitu kan kalau si KG yang awalnya cuma bisa kayak bawa cuma satu gelas, tapi dia punya dia niat dibantuin itu bagus, tapi ya tadi dari yang kecil kayak gitu akhirnya dia sekarang jadi kayak bener-bener kayak kuat banget gitu. Itu kayak kayak ngelihat anak tumbuh gitu. Kalau misalkan orang-orang yang mungkin kayak misalkan kayak gua ngelihat kucing gua, peliharaan gua nih, kucing gua tumbuh itu perasaannya pasti kayak kayak gitu. Kayak apa ya? Kayak kayak ngerasa kayak oh ini orang gede, ini anak udah gede gitu. Mungkin kayak gitu kali. Sih ya seorang ibu lah gitu. Oke, cukup baguslah episodenya. Gitu aja untuk, episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke. Apalagi ya? Gue pengen pas apa lagi ya? Ya mungkin itu aja sih. Pengen ya. Iya Bose. Gue belum bahas Bose. Sorry. Jadi si Bose itu dia juga apa tuh namanya? Kayaknya ya. Gue tuh masih bingung banget sumpah sama Bose karena dari sisi yang gue bilang di episode sebelumnya, di review gue episode sebelumnya, Bose itu sebenarnya baik. Tapi dia itu sebenarnya dilema sekarang. Entah karena dia sebenarnya kasihan sama Miranjo atau gimana. Soalnya gini loh, dari sisi, Bose sendiri, dia kan Miranjo ya, Miranjo itu kan punya tujuan, kenapa dia kepengen ngancurin kerajaan yang sekarang nih, itu agar si Bose itu bisa, eee, kembali lagi ke jalan di mana dia untuk mengejar mimpinya dia. Entah mimpinya apa, apakah mimpinya pengen jadi makhluk terkuat lagi, karena kan emang impian dari si, Bose itu adalah untuk menjadi orang terkuat gitu kan, terkuat di dunia gitu. Mungkin, sampai dia kayak ngorbanin anaknya kayak gitu-gitu kan. Nah mungkin si Miranjo itu pengen apa tuh, ngewujudin hal itu lagi, gitu. Agar si, siapa tuh, Bose itu menjadi makhluk terkuat lagi, gitu. Jadi, tujuan dia itu adalah untuk menjadi makhluk terkuat lagi, dan itu dibantu sama Miranjo. Nah, si Bose kan pasti yang namanya, dia sudah mendapatkan kayak semacam development karakter, di mana awalnya dia pas masih muda kayak, apa tuh namanya, ngerasa kayak, gue pengen jadi yang terkuat gitu, tapi kan setelah dia punya istri, setelah dia ketemu sama orang-orang yang, menurut dia berharga bagi dia, pasti kan, tujuan dia pasti bakal berubah dong. Nah itu sebenarnya menurut gue si Bose itu sebenarnya lagi dilema, makanya tadi dia ditunjukin pengen keluar dari apa tuh, dari keluar dari pintu ya, pintunya itu
Terus dia balik lagi kan sebenarnya karena, mungkin antara dia kasihan sama Miranjo atau sebenarnya dia tuh masih pengen, eee, ngegapai tujuan dia itu atau sih feeling gua, apa tuh dia pasti gua yakin sih dia pasti ngerasa kasihan sih sama Miranjo sih feeling gua. Tapi maksud gua kenapa dia sampai ngebiarin keluarga yang dia apa tuh, dia hargai ya istilahnya, bener dia sayang itu sampai, itu sampai berkorban kayak gitu, maksudnya, apakah bosnya itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu maksud gua? Apa mungkin dia itu sebenarnya khawatir kayak misalkan, apa tuh namanya, atau mungkin sebenarnya dia tuh khawatir Miranjo tuh kalau kayak merasa dikhianatin sama si bose nanti dia bakal berserk atau marah ya akhirnya manggil semua pasukan yang dari Underworld mungkin. Makanya dia harus main hati-hati nih si bose. Nah itu sebenarnya yang masih gua bingung nih, si bose ini sebenarnya, eee, ngapain gitu sekarang? Maksud gua, apa sebenarnya yang ada dalam pikirannya? Makanya si, Bebin tadi kan kaget kan si bose kayak tiba-tiba buka pintu padahal dia bisa kabur tapi dia tetap stay di dalam, penjaranya gitu. Maksud gua, why? Apakah tujuan dia itu kenapa gitu? Apakah dia ingin mencapai tujuan dia yang muda, atau dia itu sebenarnya kasihan sama Miranjo, atau dia itu sebenarnya pengen main cantik lah karena kalau takutnya si Miranjo malah gunain pintu Underworld tadi untuk manggil, makhluk-makhluk lain gitu mungkin aja yang dari Underworld yang mungkin sulit untuk dihadapi sama manusia yang sekarang gitu. Jadi mungkin itulah alasan kenapa si, Bose itu nunggu Boji untuk jadi kuat gitu. Makanya dia senyum kan pas si Bose nanya ke si cermin siapa yang paling kuat, nah itu si Boji yang muncul. Jadi dia tuh sebenarnya nunggu si Boji untuk bisa cukup kuat untuk bisa menggantikan dia gitu. Mungkin kayak gitu kali. Oke lah segitu aja untuk episode kali ini ya. Gila banyak banget teori-teori yang sebenarnya gue masih banyak yang gue pikirin tapi ya kita serahin aja untuk episode berikutnya gitu ya. Oke segitu aja terima kasih. Bye.